Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sampai ke sore itu sudah $12 tuh. Belum jadi anak kita nih. Anak saya ganti sepatu tahun 2 kali, kita 3 kali. Jadi betul jaga semua anak ini. Nah, karena teknologi lah, kepintaran, makanya kita juga dari orang-orang Indonesia. Sekarang kalau dari Kementerian Pelajaran Singapura, mereka lebih utamakan dari Indonesia, karena sudah terbukti mereka kalau sudah sekolah di sini, kerja di Singapura, mereka tidak pulang dan tidak pindah mana negara. Padahal bisa. Kelulusan dari Singapura itu sarjananya bisa dari pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan di mana-mana di seluruh dunia, mau di Amerika, Australia, mau di bisa, karena itu ujiannya itu memang dari sana, dari Cambridge, ya. Tapi mereka tidak pindah di sini. Pernah kita bagi beasiswa scholarship pada orang lain ya, asing. Dan sahabat di Indonesia, nomor 1 dari China tinggal. Main Singapura, udah kita bayar sekolahnya itu semua gratis di tingkat Singapura. Tapi Indonesia tidak, tetap setia pada kita. Mana mereka mulai di warga kota Singapura. Dan sekarang mereka lebih utamakan Indonesia untuk beasiswa, ada yang setengah, ada yang full ya. Kalau untuk perempuan di sini, contohlah ibu sama bapak kerjanya gajinya sama ya, tapi pajak pendapatan untuk ibu lebih rendah, income tax-nya kurang daripada bapaknya. Ibu tuh banyak dikasih diskon, dikasih relief, karena pemerintah menggalakkan perempuan di sini yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, yang punya keluarga, keluar bekerja. Jadi supaya tidak bebankan dengan keuangan, dan menggalakkan mereka supaya keluar bekerja. Tapi kita juga kalau negara ini tidak masih butuhkan banyak anak-anak ini. Cuma hanya 6 juta warganya Singapura. Pemerintah menggalakkan ibu supaya hamil setiap tahun seumur hidup sampai umur pensiun 55 tahun, hamil terus. Kasihan aku kalau gitu Bu ya. Anak pertama lahir akan terima uang sebanyak $6.000. Dalam beberapa hari itu anak lahir kan didaftar kan ya, jadi nanti uangnya itu dimasukkan ke dalam rekening ibunya. Kalau masuk ke dalam rekening papanya, nanti dibawa ke kasino. Ya. Jika kan sebab banyak anak lah di Singapura. Kalau anak ini kan ya, anak kemarin hidupnya 2 kepala, 2 orang kan, 2 bayi, 12.000 lah. Jadi setiap
yang mana mereka juga tidak mau begitu kan. Jadi mereka sudah pikir cara gimana, dikasih uang pun nggak mau ya. Jadi saya sarankan pada Menteri Singapura ini, Lee Hsien Loong, anak kepada Lee Kuan Yew, dia tidak setuju dengan saranan saya mau pecat dia nih. Saya bilang, bikin undang-undang setiap warga Singapura, lelaki Singapura ya, yang suami ya, wajib nikah lebih dari satu. Kenapa? Bu, nanti gantian bu, tahun ini istrinya satu, nanti tahun depan dia istirahat, yang kedua pula ambil gitu. Berarti kan gantian lah, kita capek. Ya bu, enggak diluluskan nanti mungkin bapak-bapak banyak mau dari warga Singapura. Ya lah, jadi warga Singapura itu ya memang kita kurang penduduknya lah. Ya. Kalau sudah kurang penduduk asing, orang Indonesia ya yang ada di Singapura itu kurang lebih ada sekitar 200.000 Indonesia di Singapura yang bekerja, yang sekolah di sini, ada juga yang dari warga tetap Singapura ya. Jadi Indonesia tidak akan berperang sama Singapura. Kalau Indonesia bom Singapura, sama juga bom negara sendiri, banyak orang di sini. Nggak mungkin lah ya. Kita ini sahabat akrab lah, dekat lah kita ini. Kayak suami istri lah ya. Kadang ada gaduhnya juga kan. Ya, tapi tetap saling mencintai. Bapak itu jadi kota mana ya? Macam-macam. Oh, Medan bu. Campur ya. Kalau ibu? Oh, Bandung. Saya punya rumah di Bandung bu. Bu di kota mana Bandung? Oh, kalau tempat saya itu yang tempat mewah, tempat ini. Rumah saya itu orang kota mewah, Bandung, cari hitam. Udah nggak ada lagi pak ya? Nggak ada lagi ya? Masya Allah, saya nggak tahu lah bu. Tamu-tamu saya nggak tahu. Kan saya ustad bu. Oh ya betul bu, betul ya. Ya contoh sih bapak ibu ya beginilah, panas ya. Dan dari Bandung itu ya maaf aja ya. Kalau ibu beda panas juga ya? Panas ya? Di beda banyak Chinese bu ya? Banyak Chinese ya? Karena pesawat Air Asia tuh datangnya cepat kayak kemarin tuh harusnya 9.55 landing, ternyata 9.34 sudah landing. Mobil cepat sekali ini. Wah mungkin ini pilotnya orang Medan ini. Ya kalian bisa tekan bu, sampai 4 jam delay. Wah bagi ini orang Jawa nih pilotnya. Pertama Jawabannya sih no, seterusnya saya itu dari Jawa. Kata ibu saya Jawa Tengah, Solo, dan kami juga dari keturunannya Caka Sembung. Kata ibu saya nggak tahu kata ibunya. Jadi ibu kita sudah sampai di kawasan selatan Singapura ya. Anda lihat kawasan sebelah kiri itu seperti badan ikan, itu Garden by the Bay, itu dome-nya. Tapi kita tidak masuk ke dalam. Itu tergantung musim, kalau musim sakura atau musim bunga-bunga tulip ya, nanti akan dihiasi di situ lah. Dan satu lagi itu ada yang biang lala itu ya. Roda raksasa namanya Singapore Flyers, satu putaran 35 menit sampai ke puncaknya tuh setinggi 165 meter, 35 menit. Harganya $40. Yang satu lagi itu yang di belakangnya seperti ada gedung yang ada seperti kapal ya. Di atasnya itu hotel yang bukan punya saya, MBS bu, tapi namanya MBS milik Bank Safari. Saya ganti namanya sekarang ke Marina Bay Sands. Pusat hiburan yang terbaru, yang terpadu ya, ada kasino juga, ada shopping mall ya, hotel. Di atasnya tuh ada kolam renang, ada kafe. Hotelnya standarnya dia biasa, bintang 5. Kamarnya per malam $750 atau 8 juta per malam, yang nama standarnya. Ukurannya sama seperti mungkin bintang 3 di Indonesia. Jadi kamarnya yang besar-besar. Saya pernah hotel di Surabaya bintang 5, saya cuma hanya bayar 1,1 juta. Jadi cheap lah. Itu kalau 1 juta gitu ya, di sini hotel budget, no breakfast, hotel budget bintang 2. Yang ada puasnya di mana? Ada hotel yang lebih mewah, itu namanya hotel Raffles Hotel. Almarhum Bapak Gus Dur dulu waktu kunjungan ke Singapura juga nginap di situ ya, mantan presiden Indonesia. Dan teman baik saya yang dari Amerika terkenal seluruh dunia, King of Pop Michael Jackson juga nginapnya di hotel Raffles ya. Itu per malam harganya $7.000. Tapi bagi saya nggak masalah.
mau dikasih casnya $20.000, 2 juta per malam pun nggak masalah bagi saya. Karena saya tidak nginap. Saya dia lah. Ya Bu ya, jangan sombong Bu, jangan sombong. Ini Bapak Ibu kita dari Suntec City, ini dengan air terjun ya ini ya. Jadi kalau Anda lihat tuh aja di sebelah kanan Anda, itu percaya Feng Shui lah, Feng Shui ya. Feng Shui atau Feng Shui itu, mereka akan jalan mutar 3 kali. Di akhir putaran yang ketiga mereka akan berdoa bermohon supaya menang di kasino. Tapi tetap kalah, kan namanya kasino. Dikasih no. Mungkin kalau orang yang tidak ngerti bahasa, saya bisa maafkan mereka Pak. Tapi kita ngerti bahasa ini. Sudah dibilang Pak, kasino. Kasih no. Kasino tidak dikasih kan? Kok masih mau judi lagi? Carilah tempat main judi yang namanya kasies. Kasino. Di sini untuk warga Singapura yang masuk ke kasino perlu bayar itu masuk $150. Untuk orang asing nggak perlu. Masuk aja judi. Jadi kalau ibu kalah, habis uangnya Bu, ya balik ke Medan lah. Thank you for coming. Kalau di sini orang sini nanti kalau kita bermasalah ya harus pemerintah bantu lagi kan. Jadi mau judi boleh bayar dulu. Itu maksudnya ada entrance fee-nya. Banyak juga orang yang masih tetap ya sanggup bayar. Hobinya judi. Saya hobinya mengaji Pak. Kalau ini Bapak Ibu ini bus umum kita ya. Di Indonesia sepeda motor banyak ya, mobil. Satu transportasinya apa ya, satu keperluan lah ya. Kalau di sini nggak, kita pakai bus, MRT, anak-anak sekolah, ke kantor, kita kayak gini lah. Contoh, parkir mobil di bangunan kantor per hari $40. Tergantung kampungnya, kalau di Bakan Kota Bu ya, $40 per hari. Atau uang langganan kita per bulan itu bisa sampai $600, 6 juta per bulan. Mending saya pakai MRT aja lah. Mobilnya pakai di rumah, langsung nanti pulang kantor kan saya cuma biarkan balik mau ke rumah, mau jalan-jalan nanti malam pakai mobil, atau 1 minggu pakai mobilnya di belakang kantor mahal. Pas umum MRT ya, kemana pun bisa pakai inilah. Anda bisa gunakan ini juga, cuma hanya perlu kalau ada kredit card atau debit card ya bisa digunakan untuk scan bayarnya. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya,
bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.